Nah oke teman-teman semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update seputar Timnas Indonesia. Nah seperti kita tahu, sebentar lagi Piala AFF U23 akan segera bergulir. Ya, tentunya pelatih Sinteyong yang telah ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas U23 akan mempersiapkan semaksimal mungkin dengan menghadirkan pemain-pemain abroad dan juga pemain-pemain terbaik yang bermain di Liga Indonesia. Nah, walaupun Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir tidak menargetkan khusus kepada Timnas Indonesia U23 untuk menjadi juara di Piala AFF, karena target PSSI adalah lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Jadi, PSSI lebih memfokuskan Timnas Indonesia U23 ke kualifikasi Piala Asia U23. PSSI tidak memberikan beban atau target kepada Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF. Namun begitu, pelatih Sinteyong tentunya akan memaksimalkan laga ini sebagai ajang pemanasan menjelang Piala Asia. Tentunya pelatih Sinteyong akan menjawab kritikan yang selama ini dilontarkan para netizen. Ya, kita tahu pelatih Sinteyong belum bisa memberikan prestasi menjadi juara. Akan tetapi, kehadiran Sinteyong di Timnas Indonesia sudah membawa perubahan yang begitu besar untuk sepak bola Indonesia. Kita tahu negara-negara lain yang akan menghadapi Indonesia untuk mengajak uji coba di laga FIFA Matchday mulai berpikir akan kekuatan Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Info Bola yang judulnya Prediksi Terbaru. Inilah daftar profil lengkap skuad Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023. Nah, buat teman-teman yang belum tahu channel ini bisa langsung berkunjung ke channel Info Bola. Jangan lupa juga di-subscribe channel Info Bola agar terus bisa memberikan berita update mengenai Timnas Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja reaksi videonya. Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Ya, berita terbaru ya tentang Timnas Indonesia. Pagelaran Piala AFF U23 kini sudah di depan mata. Coach Sinteyong kembali dipilih oleh Ketua Umum PSSI untuk kembali menjadi nahkoda bagi Timnas Indonesia U23. Ya. Setelah sebelumnya Timnas U23 dipegang oleh pelatih lokal yang berhasil menjuarai Piala SEA Games di Kamboja, yaitu Indra Syafri. Pada ajang tingkat ASEAN ini tentu saja akan menjadi ajang terakhir bagi Sinteyong sebelum kontraknya akan dipertaruhkan pada pagelaran Piala Asia mendatang. Hal ini tentu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut belum pernah menyumbangkan trofi bagi Timnas Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini belum terdapat nama resmi yang akan dipanggil oleh Sinteyong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Akan tetapi besar kemungkinan pelatih Sinteyong akan kembali memanggil anak-anak asuhnya yang juga ikut serta dalam membela Timnas Indonesia Senior. Oleh karena itu, berikut ini merupakan prediksi daftar pemain yang akan dipanggil oleh Sinteyong dalam pagelaran Piala AFF U23 2023. Berikut ini merupakan daftar pembagian grup untuk Piala AFF U23 yang akan datang. Pada grup A Piala AFF inilah pembagian grup Piala AFF 2023 ya. Di antaranya ada Timnas Myanmar, Myanmar, Timnas Thailand, Timnas Brunei Darussalam, dan juga ada Timnas Kamboja. Timnas Kamboja. Selanjutnya pada grup B Piala AFF U23 ini grup B ya. Terdapat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berada di grup B. Dan juga ada Timnas Malaysia. Malaysia musuh bebuyutan Indonesia di ajang sepak bola ya. Dan terakhir pada grup C Piala AFF U23 terdapat Timnas Filipina, Timnas Laos, dan juga ada Timnas Vietnam. Timnas Vietnam. Berikut ini merupakan perkiraan daftar pemain yang dipanggil Sinteyong pada ajang Piala AFF U23 2023. Pada posisi kiper yang pertama, terdapat Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang. Berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 179 cm. Adi Satrio ya, dari PSIS Semarang. Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Hernando. Berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 177 cm. Dan yang ketiga terdapat Reza Arya Pratama dari PSM Makassar, berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 23 tahun,
dan memiliki tinggi 188 cm. Nah, oke teman-teman semua, ada 3 penjaga gawang yang kemungkinan akan memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Ada Adi Satrio, Hernando Ari, dan juga Reza Aditya. Nah, siapakah tentunya akan menjadi pilihan utama Sinteyong? Di pemain belakang yang pertama terdapat Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Berposisi sebagai bek kiri, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 172 cm. Yang kedua terdapat Alfa Andra Dewangga dari PSIS Semarang. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 22 tahun, dan memiliki tinggi 179 cm. Yang ketiga terdapat Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 183 cm. Yang keempat terdapat Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 20 tahun, dan memiliki tinggi 179 cm. Yang kelima terdapat Elkan Bagot dari Ipswich Town. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 20 tahun, dan memiliki tinggi 194 cm. Yang ketujuh terdapat Ilham Rio Fahmi dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai bek kanan, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 170 cm. Dan yang kedelapan ada Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons. Berposisi sebagai bek kanan, berusia 23 tahun, dan memiliki tinggi 174 cm. Selanjutnya pada posisi gelandang yang pertama ada Ivar Jenner dari FC Utrecht. Berposisi sebagai gelandang tengah, berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 186 cm. Ada Ivan Jenner ya, pemain keturunan. Yang kedua terdapat Beckham Putra dari Persib Bandung. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 173 cm. Ada Beckham Putra ya. Masuk. Yang ketiga terdapat Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 18 tahun, dan memiliki tinggi 177 cm. Masih sangat muda ya Doni Tri Pamungkas. Yang kelima terdapat Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 170 cm. Witan Sulaiman, pemain dari Persija Jakarta. Yang keenam terdapat Arhan Fikri dari Arema FC. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 18 tahun, dan memiliki tinggi 165 cm. Arhan Fikri ya. Dan yang terakhir ada Marcelino Ferdinand dari KMS KDINC. Berposisi sebagai gelandang serang, ya, berusia 18 tahun, dan memiliki tinggi 176 cm. Selanjutnya pada posisi sayap yang pertama terdapat Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Berposisi sebagai sayap kanan, berusia 22 tahun, dan memiliki tinggi 170 cm. Yang kedua terdapat Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Berposisi sebagai sayap kiri, berusia 20 tahun, dan memiliki tinggi 185 cm. Lumayan ya, tinggi dari Rafael Struijk, pemain keturunan. Yang ketiga terdapat Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Berposisi sebagai sayap kanan, berusia 21 tahun, dan memiliki tinggi 170 cm. Fajar Fatur Rahman. Dan yang keempat ada Muhammad Iqbal dari Persebaya Surabaya. Berposisi sebagai sayap kanan, berusia 22 tahun, dan memiliki tinggi 169 cm. Muhammad Iqbal ya dari Persebaya Surabaya. Pada posisi striker tengah yang pertama terdapat Ramadan Sananta dari Persis Solo. Berposisi sebagai striker depan tengah, berusia 20 tahun, dan memiliki tinggi 182 cm. Yang kedua terdapat Irfan Jauhari dari Persis Solo. Berposisi sebagai striker depan tengah, berusia 22 tahun, dan memiliki tinggi 173 cm. Irfan Jauhari. Yang ketiga terdapat Ginanjar Wahyu dari Arema FC. Berposisi sebagai striker depan tengah, berusia 19 tahun, dan memiliki tinggi 179 cm.
Dan yang terakhir terdapat Hoki Caraka dari PSS Sleman. Hoki Caraka, berposisi pemain sebagai striker PSS depan Sleman. tengah, berusia 22 tahun dan memiliki tinggi 186 cm. Nah oke teman-teman, setelah kita lihat tadi beberapa pemain Timnas Indonesia U23 yang kemungkinan akan dipanggil pelatih Sinteyong menghadapi kejuaraan Piala AFF tahun ini. Nah, melihat skuad yang ada, tentunya kita optimis Timnas Indonesia bisa meraih gelar di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Ya, karena ada beberapa pemain keturunan juga kita lihat tadi yang kemungkinan akan dipanggil membela Timnas Indonesia. Ada Ipan Janar, Rafael Sturik, dan juga ada Elkan Bagot. Nah, kita melihat beberapa pemain Timnas Indonesia U23 ini merupakan tumpuan Timnas senior kita. Jadi, pengalaman mereka yang bermain di Timnas senior akan diperagakan atau diaplikasikan di Timnas U23 nanti. Nah, kita doakan semoga Timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal dan tentunya bisa membawa pulang kembali Piala AFF tahun ini. Karena sebelumnya Indonesia juga pernah menjuarai kejuaraan Piala AFF U23 ini pada tahun 2019, kala itu ditangani pelatih Indra Sapri. Nah, buat teman-teman yang mempunyai masukan serta saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang ingin berkunjung ke channel Info Bola, sudah saya taruh linknya di deskripsi channel saya ini. Nah, jangan lupa nantikan berita update Timnas Indonesia selanjutnya, dan salam olahraga.